Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang kurir dan seorang pengedar sabu-sabu ditangkap polisi. Puluhan pelajar bolos ditangkap petugas Satpol PP Padang dari beberapa warung. Penangkapan 7 wanita pemandu lagu berbuntut panjang. Tim kuasa hukum pemilik kafe melakukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menangkap seorang kurir sabu-sabu di pinggir jalan di Kelurahan Kotokoci, Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara. Penangkapan Asep dilakukan dengan cara menyamar. Polisi pura-pura memesan sabu-sabu kepada pelaku. Usai berkomunikasi, disepakati untuk bertransaksi sabu-sabu di lokasi yang telah ditentukan. Dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan 1 paket sedang sabu-sabu yang disimpan di kotak rokok. Tersangka mengaku diminta mengantarkan paket sabu-sabu itu oleh temannya yang bernama Febrian. Tak ingin membuang waktu, polisi langsung bergerak cepat mengembangkan kasusnya untuk menangkap sang pengedar. Febrian, sang pengedar yang berusia 35 tahun, ditangkap polisi dengan mudah di rumahnya di daerah Iguakoto. Kepada polisi, ia mengakui bahwa paket sabu-sabu yang diantarkan Asep berasal dari dirinya. Saat rumahnya digeledah, polisi hanya menemukan 2 bungkus plastik pembungkus sabu-sabu. Seorang laki-laki yang sedang mengantarkan narkotika dengan cara undercover buying yang dilakukan oleh personil kita. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan, diamankan 1 paket narkotika jenis sabu yang sudah dikemas dalam plastik bening. Dari pengakuan tersangka bahwasanya barang ini berasal dari seorang yang inisial F. Kemudian kita lakukan pengejaran ke rumahnya. Kemudian dari keterangan tersangka mengakui betul barang tersebut adalah miliknya. Di tangan tersangka juga kita lakukan penggeledahan tapi tidak ditemukan barang bukti tambahan lainnya. Hingga kini, kedua tersangka masih ditahan di sel Mapores Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ilasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Dado babisia-bisia, dado saling pandang dan pacar dulu. Bolos saat jam belajar, sebanyak 27 siswa ditangkap anggota Satpol PP Padang di daerah Jati, Kecamatan Padang Timur, saat mereka sedang duduk-duduk santai. Mereka kemudian dibawa petugas ke Mako Satpol PP Padang untuk didata dan dibina. Dari hasil pendataan petugas, mereka semua berasal dari beberapa sekolah menengah atas di Padang. Karena kewenangan pelajar SMA berada pada Dinas Pendidikan Provinsi, Satpol PP Padang menyerahkan mereka ke Satpol PP Provinsi. Penindakan ini dilakukan Satpol PP Padang untuk meminimalisir tindakan siswa agar tidak terlibat dengan perbuatan negatif seperti tawuran. Jadi pada saat ini terdapat 27 anak SLTA yang kita dapati tidak melakukan proses belajar mengajar. Jadi untuk itu kita amankan di Mako Satpol PP. Setelah itu karena SLTA ini merupakan kewenangan dari pihak provinsi, maka kita berikan kepada Satpol PP Provinsi. Kita mengambil jam untuk memberikan edukasi kepada anak-anak ini dan memberikan arahan bagaimana negatifnya untuk tawuran tersendiri dan juga hal-hal negatif lainnya yang terjadi ketika mereka tidak melaksanakan proses belajar mengajar. Satpol PP Padang akan terus berpatroli untuk menjaring siswa sekolah di Padang yang keluyuran dan bolos saat jam pelajaran di sekolah sedang berlangsung. Alfi melaporkan dari Padang. Pasca ditahannya 7 pemandu lagu beberapa waktu lalu di Nagari Parit, Pasaman Barat, oleh Satpol PP. Tim kuasa hukum pemilik kafe melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada Selasa siang.
Menurut mereka, ada beberapa kejanggalan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat saat menangkap 7 pemandu lagu, lalu mengirim mereka ke panti rehabilitasi sosial di Sukarami, Kabupaten Solo. Pertama, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS tidak dibenarkan menangkap dan menahan seseorang. Selain itu, 7 pemandu lagu itu ditangkap saat tidur, bukan pada saat berkreativitas memandu lagu. Bagaimana dalam keputusan Menteri nomor 6 tahun 2003 itu bahwa penyidik PPNS itu tidak boleh melakukan penangkapan ataupun penahanan. Ada sekitar 5 poin. Cuma yang intinya pada saat ini kita buat terfokus pada pelanggaran HAM-nya, karena karyawati klien kami ini ditangkap itu pada saat dia sedang tertidur di kamar. Penggeledahan sementara, izin untuk penggeledahan tidak ada dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Menanggapi pra-peradilan itu, Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat akan menghadapinya. Jika pihaknya menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka mereka akan memenuhinya. Untuk kita ketahui bahasanya sampai hari ini kita belum ada mendapat rilis dari pengadilan. Tetapi sungguh pun demikian, kalau seandainya memang ini di pra-peradilan, kita dari Pol PP insya Allah siap untuk menghadapinya. Insya Allah apa yang telah kita lakukan bersama rekan-rekan kita dengan penyidik juga, insya Allah sudah sesuai dengan prosedural yang berlaku. Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat berkeyakinan jika tindakan mereka menangkap dan mengirimkan 7 pemandu lagu ke panti rehabilitasi wanita di Sukarami itu sudah benar dan sesuai dengan prosedur. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Biaya perawatan korban tawuran yang tangannya putus ditebas senjata tajam oleh lawannya mencapai puluhan juta rupiah. Saat ini, korban yang juga pelaku tawuran itu tengah dirawat di Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang. Direktur Pelayanan Medik RSUP M. Jamil Padang, Nirza Warto mengatakan, saat ini tagihan pasien berinisial FO telah mencapai hampir 80 juta rupiah. Biaya itu digunakan untuk menangani pasien mulai dari ruangan IGD, tindakan operasi, dan berlanjut hingga masa pemulihan. Perawatan terhadap pasien akibat tawuran itu akan terus berlanjut hingga rawat jalan. Dan secara otomatis, biayanya pun akan membengkak hingga ratusan juta rupiah. Saya tidak bisa menentukan harga nilai pasti, cuma kalau sekarang saja sudah menyentuh 80 jutaan, mungkin bisa bertambah berapa juta ke atasnya. Mungkin yang harus diketahui oleh masyarakat, sistem asuransi apapun namanya, apakah yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta, dia tidak akan menanggung cedera yang diakibatkan oleh kelalaian, apalagi yang dicecari sendiri. Menurut Kepala BPJS Kesehatan Padang, Fauzi Lukman, pasien-pasien yang timbul akibat kegiatan tawuran tidak ditanggung BPJS Kesehatan maupun Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Aturan tersebut tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 Pasal 52. Jadi kita mengacu ke regulasi Perpres 59 2024. Manfaat yang nggak dijamin JKN termasuk kan korban penganiayaan tawuran ini. Artinya kalau kita mengacu regulasi yang berlaku dan kami jadikan sebagai pedoman, memang itu di luar coverage JKN, BPJS Kesehatan. Sehingga memang sampai dengan hari ini kita mengikut hasil dokter yang memeriksa seperti apa. Dengan demikian, pasien-pasien yang dirawat karena tawuran harus menanggung biaya perawatan oleh keluarganya sendiri. Seperti yang dialami FO, keluarganya harus mengeluarkan uang ratusan juta rupiah. Kalaupun sehat, FO dipastikan akan cacat seumur hidup. Robiha melaporkan dari Padang.